Halo, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, maaf ya, tadi saya makan siang dulu, Pak. Makan nasi dulu, Pak. Sudah hadir semua ya, Pak Bedi ya? Baru 21. 21 ya. Sambil jalan, Pak ya. Ini atau Pak Bedi lah ini kita ucapkan dulu apa maaf lahir batin. Halo, Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Saya awali kegiatan ini dengan suasana Idul Fitri. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi yang merayakan Idul Fitri. Semoga pertemuan ini pertemuan yang terbaik lah pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baru 24 orang lagi. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan ke Pak Udi untuk melanjutkan diskusinya. Terima kasih Pak Bedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini waktu yang cocok buat tidur sebenarnya, Pak. Baik Bapak Ibu, sambil nunggu yang lain enak gitu. Suara siapa itu? Saya Odi Fauji. Baik, ini sambil nunggu yang lain Bapak Ibu kita mulai aja ya. Nih kalau ngelihat tugas kemarin, ini mohon maaf saya baru tadi pagi itu baru beres meriksa yang 2D. Untuk yang 3D-nya baru sebagian saya buka-buka filenya. Ada satu file yang punya punyanya Pak Lukman itu saya belum bisa buka karena pakai software yang 2021. Paling nanti saya ini dulu update dulu ininya softwarenya, di upgrade ya biar bisa 2021. Ini Bapak Ibu kalau lihat progres ininya sih kayaknya udah nggak ada masalah Pak ya untuk materi ekstrud dengan. Halo Pak? Ada suara palu mengganggu Pak. Palunya siapa nih? Tolong bulunya dikasih tahu palunya tuh. Siapa Pak Nunu? Pak Nunu? Pak Nunu nih masih aktif. Halo Pak Nunu? Nah, udah sepi. Masih hidup nih Pak Nunu. Baik Bapak Ibu. Ini masih muter. Untuk materi kemarin kayaknya nggak ada masalah Pak Ibu ya. Kalau lihat hasilnya itu sudah oke semua lah ini. Jadi kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Nah ini untuk selanjutnya saya buka dulu ini sensornya. Saya buka. Oke, sambil nunggu saya buka ini Pak, ada yang mau ditanyakan Pak untuk materi kemarin sebelum kita lanjut materi selanjutnya? Ada yang ngacung tangan? Ada Pak. Ada siapa Pak? Pak siapa? Pak Amin? Iya. Oke, silakan Ya, Pak silakan Amin. Pak Amin. Ini Pak, saya masih kesulitan untuk membuat
alur yang poros engkol. Palunya Pak Nunung. Ya, Silakan Pak. ya. Yang poros engkol nomor 5 kalau nggak salah. Tugas 5. Tugas 5 Pak ya? Iya. Saya buka dulu tugas 5. Nah, saya download dulu ya dari sini. Tugas 6, Pak. Udah nggak ada tapi ini. Suara siapa itu ya? Yang di belakang ada lagi kerja pakai palu itu suaranya matiin dulu Pak. Kirain saya Pak Nunu. Tugas 9. Tugas 6, Pak. Tugas 5 apa 6 ya yang ada poros engkol, Pak. Nah, ini, Pak. Yang Nah, ini gambar saya masuk ke Bapak nggak? mana coba lihat Pak. Oke, oh iya itu Pak. Gimana Pak itu Pak? Yang alurnya ini, Pak, nih. Itu bukan alur Pak. Itu potongan apa? Perpendekan karena bedanya kepanjangan itu Pak. Oh, tapi jadi dipotong itu ya? 4 derajat Oh, ini, Pak. iya. Wah, ini ada, saya nggak tahu nih Pak, ini ada revisi dari Pak Joko kayaknya nih. 175, oke ya. Oh ini ada modifikasi dari Pak Joko. Oke, Ya, Pak. gimana yang ini Pak? Maksudnya Pak? Ini pembuatan ininya, Pak, nih. Hmm, Alur ininya nih, yang 45 derajatnya. yang 45 derajat. Oke. Kira-kira Bapak Ibu yang lain ada yang bisa bantu nih Pak? Kalau saya sebelumnya itu pakai chamfer sih Pak. Oke, cemper. Cempernya di gimana Pak? Jadi saya nggak langsung, Oh di add Pak ya, di add ya. iya nggak langsung 100. Jadi rekrutnya itu 35 dulu chamfer, lalu rekrut lagi di ujung dari 65-nya itu di chamfer lagi Pak. Ya, sip. Itu cara sederhana bisa itu Pak. Sama Pak. Oke apa Pak? Halo Pak. Ini Pak. Jadi caranya banyak Pak ya. Tadi Pak Amin ya. Pak Amin. Caranya banyak Pak. Salah satunya tadi yang kata Pak siapa tadi Pak Agung ya. Iya Pak. Caranya banyak. Salah satunya bisa seperti itu cara yang paling praktis. Ada juga bisa di revolve Pak. Di revolve nanti itunya pakainya cut. Jadi revolve-nya cut bukan join. Tapi itu ya ini juga harus milih ini dulu, milih apa bidangnya dulu Pak, bidang apa work plan-nya ya. Gitu Pak Amin. Tapi yang tadi Pak Agung kebayang Pak ya, yang paling sederhana itu Pak. Jadi Bapak bikin dulu yang 35, kemudian di chamfer, add lagi, chamfer lagi belakangnya. Itu bisa Pak itu Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Agungnya tadi ya. Cuma sepertinya lebih cepat pakai revolve, Pak ya. Boleh Pak, pakai revolve bisa juga. Tadi yang Pak revolve Pak Amin mau coba pakai revolve? Kayaknya lama kalau saya yang itu, Pak. Cobain dulu Pak. Iya, harus nyobain dulu sendiri. Ya, coba aja pakai. Nanti revolve pilihnya cut Pak ya, jangan join Pak ya. Iya, Pak. Jadi pas nge-revolve-nya. Oke Pak, ada lagi Pak? Nah ini saya
lanjut aja Pak ya. Jadi ini ada materi sedikit lah nih tentang pembuatan ini masih ini juga masih ke KP2. Itu saya mau coba materi tentang ini Pak apa swab. Materi swab mana swab ini biasanya digunakan untuk piping. Bukan kalau piping ada sih pemipaan ya. Ini swab untuk bentuk-bentuk yang khusus yang dimana bentuknya itu kita ngikutin bikin track dulu Pak. Bikin track. Nah, nanti untuk penampangnya itu yang kita sesuaikan mau seperti apa. Kalau Bapak bisa lihat di tutorial untuk yang swab sudah dibuka belum tutorialnya Pak? Ada nggak Pak swab Pak? Saya lihat swab. Saya langsung ajak sini Pak ya. Share konten. Nah, ini Pak, ini singkat aja Pak. Jadi untuk swab saya langsung aja. Oh ya, Pak Umar, Pak. Coba. Waalaikumsalam. Nah, ini baik Bapak Ibu. Jadi untuk sweep ya sini ya. Ini sweep. Ini bisa kelihatan Pak layar saya Pak ya. Nah, ini untuk sweep. Di sini untuk membuat sweep ada dua metode untuk membangun sketnya Pak. Jadi bisa dengan star 2D sketch atau star 3D sketch. Nah, untuk awal saya terangkan dulu yang 2D sketch Pak ya. Klik 2D sketch. Saya nggak nyaman dengan ininya Pak sekarang AutoCAD ini apa Inventor ini. Terus rubah-ubah ini dulu. Oke, ini enaknya saya ambil yang XY-nya. Ambil seperti ini Pak. Nah ini untuk yang sweep, jadi alurnya kita siapkan dulu sketsanya. Ini yang pertama saya coba buat yang sketsa 2D, 2 dimensi. Kita bikin dulu Pak, bikin alurnya seperti apa. Misalkan bentuk seperti ini. Kasih horizontal, vertikal. Salah. Ya, ini vertikal. Dan ini jaraknya 150. Ini jaraknya 150. Untuk jarak ini saya bikin sama dengan ini. Ya, sama terus. Dan ini saya taruh di tengah. Saya taruh biar rata garis sumbu. Ini Pak ya. Ini. Nah ini yang akan kita jadikan tracknya Pak. Ini saya bikin fillet aja biar nanti pipanya smooth. Gak ada halangan. Saya kasih taruh 5. Ya, 10 aja. Gini. Keganggu sama ini. Saya ukurannya matiin dulu nih, kayaknya nggak bisa ukuran.
ukuran. Akhir, ukuran. Ini Pak. Ini R-nya kayak kurang besar, tambahin 20 aja. Jadi nanti ini kurang lebih lintasannya Pak, lintasan atau padnya, pad dari sweep tadi. Selanjutnya setelah jadi ini finish dulu, finish sketch. Ini finish sketch. Setelah itu, jadi kalau untuk membuat sweep ada 2 sketch Pak. Yang pertama yang disiapin Pak ya, sketch yang padnya ini, yang kedua sketch dari penampangnya. Nah, untuk sketch penampang kita bikin dulu Pak ini, bikin dulu, siapin dulu. Ini kita bikin lagi sketch ya, bikin sketch. Nah tapi sketchnya ini pilih, oke, sudah. Nah, oke. Jadi selanjutnya di sini kita akan bikin penampang. Misalkan saya mau buat penampangnya lingkaran Pak ya, atau circle. Jadi plan di sini saya pakai plan ya. Ibu pakai plan, diklik, kita pilih ujung salah satu pad tadi, garis tadi. Klik di sini. Klik kali lagi. Jadi sekarang sudah ada work plan baru, namanya work plan. Nah, work plan ini hampir sama dengan origin, Mbak. Jadi untuk pembuatan plan kita bisa tempatkan di mana saja seperlunya. Karena tadi kita perlu plan yang di sini, maka saya tentukan plan yang di ujung titik sini, garis ini. Selanjutnya baru saya bikin start 2D sketch. Nah, ini baru work plan yang tadi dibuat, kita jadikan area kerja. Kita klik sini. Saya putar lagi ya, biar kelihatan jelas seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi di sini saya buat bidang circle-nya. Bidang circle-nya seperti ini. Ini kasih dimensi, taruhlah misalkan 12 mm. Kalau sudah finish sketch, selanjutnya baru di sweep. Sweep. Di sini kita diminta pad Pak ya. Jadi profil yang pertama profil. Yang disebut profil itu ini lingkaran ini Pak. Nah, ini di input geometri kita diminta menginput dua jenis inputan. Yang pertama profil. Profil itu yang lingkaran ini, yang kedua pad. Pad di sini ini track tadi Pak, garisnya. Nah, ini kita pilih padnya. Kalau sudah ini jadi Pak. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini nggak kelihatan, saya perbesar aja deh. Besar sketchnya. Jangan 12, kasih 20 aja biar kelihatan. Nah. Oke, seperti ini jadinya Pak. Ini salah satu fungsi inventor yaitu sweep. Selanjutnya ini biar jadi pipa. Nah, biar jadi pipa ini bisa pakai satu lagi, pakai namanya cell Pak ya. Nah, ini cell di sini untuk memotong dengan yang jadi acuan itu permukaannya Pak. Jadi saya mau kasih ketebalannya 1 mm. Jadi nanti saya kasih ujung 1 mm, 12 cukup lah ya. Ya, biar kelihatan 2 mm saja. Saya kasih 1, ini biar tembus. 2, dan oke. Seperti ini Pak, ini jadilah pipa dengan tebal 2 mm. Jadi itu untuk yang sweep, tapi ngebangun sweepnya dari 2 dimensi Pak.
sebelum masuk ke yang sweep 3 dimensi, kira-kira ini kebayang nggak Pak? Oke, silakan Pak yang mau di ini Pak. Sepi sekali nih. Oke, silakan Pak yang mau bertanya, monggo Pak ini sebelum lanjut ke ini Pak ya. Mau bertanya, coba tangannya di itu. Jadi intinya sweep di sini Pak, yang penting bikin dulu tracknya, setelah track bikin penampangnya. Nah, untuk bikin penampang harus bikin plan Pak, itu aja. Selanjutnya mudah sana ya Pak. Oke, kalau nggak ada, nah, saya bisa lanjut nih Pak ya. Bisa lanjut untuk yang sweep 3 dimensi ini. Sebenarnya soalnya belum ada Pak untuk sweep 3 dimensi, nanti saya kasih deh untuk yang sweep 3D. Ya, sweep yang 2D dulu ya. Nah, untuk yang sweep 3D, saya bikin lagi aja. Ini lagi. Sekalian sambil ini juga, ini hanya ini aja Pak ya, hanya sharing informasi aja nih, nggak wajib bisa Pak, 3 dimensi ini. Nah, ini kalau 3D Pak, 3D kita nggak apa, pemilihan koordinatnya tidak ada Pak. Sini langsung aja. Kalau di 2D kan kita pilih dulu mana nih, XY, YZ, atau XZ. Nah, untuk yang 3D nggak perlu. Nah, tapi tetap di sini pada saat kita klik line, nah dia tampil ini Pak, layar ini. Kita pilih yang mana nih? Sekarang saya pilih yang XY dulu. XY dulu diklik. Coba, ini berarti yang aktif yang XY Pak ya. XY saya bikin. Klik. Seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya saya bikin arah yang YZ. Klik lagi Pak. Nih bidang YZ yang ini. Klik. Lanjut lagi. Ini bidang YZ. Selanjutnya saya pilih bidang ini Pak, bidang yang XZ. Ini. Oke. Jadi ini Pak untuk sketsa yang 3 dimensi. Jadi kalau Bapak bikin ada proyek atau ada tugas membuat piping rumah, ini bisa nih tinggal ikutin tracknya, mau kemana, per ruangan atau per workstation. Nah, tinggal ini soalnya langsung 3 dimensi ini Pak. Di sini biasa Pak, tinggal bikin ini aja ukuran. Dan ukurannya 15, yang ini ukurannya 10, ini ukurannya 5, aja. Ini ukurannya 8, yang ini ukurannya 10. Jadi untuk ini seperti ini Pak. Selanjutnya, nah ini kalau ini satu aja. Ya, misalkan seperti ini. Kemudian baru finish Pak ya. Setelah finish, ini sama Pak, kita bikin plan lagi di sini ujung. Ya, bikin plan lagi di ujung. Klik sekali lagi. Nah, sudah jadi. Ini selanjutnya kita pakai sketch 2 dimensi. Sketch 2 dimensi, pilih yang ini Pak. Baru kita bikin, misalkan permukaannya circle. Circle, kasih dimensinya, taruhlah 2.
finish, baru sweep. Ini sama yang diminta profil sama pad, profilnya sudah kepilih sendiri, tinggal padnya. Oke, gitu Pak. Ini workplane-nya bisa kita matikan visible-nya, klik kanan, visibility-nya matiin. Nah, satu lagi terakhir baru bikin ini sel-nya Pak. Selnya kita kasih ketebalan 1 mili atau 0,5 kayaknya. Ini sama bawahnya. Dan oke. Ya, itu Pak. Jadi untuk pembuatan fungsi sweep, jadi bisa melingkar-lingkar seperti ini Pak. Ini langsung pakai bentuk yang 3D Pak ya. Kalau tadi yang awal untuk yang 2D, ini yang 2D, nah ini untuk yang sweep yang 3D. Gitu Bapak Ibu. Nanti bisa dicoba sendiri Pak ya. Nanti saya kasih ada satu job untuk yang pembuatan pakai sweep Pak. Silakan Pak. Samsi ini. Mau nanya Mas? Nanya Pak Samsi. Mana Pak Samsi? Tangannya. Pak Samsi atau kepencet nih Pak Samsi? Oke Pak, udah aman kayaknya nih ya. Ini paling enak ya Pak. Yuk silakan Pak. Ya, mau nanya Pak Odi, Ya silakan Pak Jeman. yang gambar tadi kan itu sweep ya Pak? Ya betul. Kalau misal kita mau melihat bagian dalam dari yang kita sweep itu gimana ya Pak caranya ya Pak? Bisa nggak Pak? Misal kita Bagian. dibelah atau dipotong? Oh gitu Pak ya. Itu ada di sini kayaknya ada ini Pak. Ada fungsi ins. Saya cari dulu Pak. Itu untuk cut itu ada Pak. View ya. Oh ada view Pak. View di sini. Mungkin visualnya aja, Pak. Ya, ini harusnya ada di sini Pak. Ini untuk melihat potongan bahasanya Pak. Nah ini half section view. Nah, ini, Pak. Kita mau lihat sini Pak ya. Mau jarak yang berapa Pak? Lihat nih Pak. Sekarang di sini. Gitu Pak ya. Oh kelihatan nggak Pak? Saya share. Oh belum saya share ya? Iya iya. Belum saya share. Ini Pak. Saya ulangi Pak ya. Tadi ini dulu 3D model. Oh, ini. Misalkan saya ingin lihat dalamnya Pak ya. Bapak ada di view Pak. Nah ini di view. Di sini ada quarter section view Pak. Jadi Bapak pilih aja lah nih. Klik aja. Yang salah satu itu boleh Pak, bebas Pak ya. Nah, pilih yang depan ini. Klik Pak. Ini diseret Pak. Nah, digeser. Kita mau lihat nih. Nah, posisi di sini. Cus. Kalau sudah, seperti itu Pak ya. Oh iya Pak. Tuh. Jadi ini untuk ngecek aja ini Pak. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Yo, Pak. Ada lagi Pak? Ini kalau section. Seperti ini. Oke. Jadi fungsi di sini hanya untuk ngecek aja, untuk
memperlihatkan bagian dalamnya seperti apa. Nanti kalau untuk menyajikan di gambar, itu bisa pakai potongan ini Pak ya, half atau yang kita buat sendiri nanti di DWG-nya. Ini untuk model aja nih. Silakan Pak, ada lagi? Itu untuk sweep sama itu kayaknya nggak terlalu kendala Pak. Jadi sebenarnya untuk gambar 3D gampang Pak ya, makanya saya bilang di awal, ini siapapun bisa ini karena fasilitasnya sudah komplit di sini. Tadi yang di awal kan yang penting nguasain dulu sketsa, selanjutnya Bapak Ibu harus ini juga nguasain penempatan plan Pak. Jadi sketsa dengan plan sudah dikuasain, sudah enak Pak sananya Pak. Jadi mau bentuk yang segimanapun bisa itu. Oke Pak, ada lagi Pak? Tadi yang Pak Amin yang bikin itu tugas yang tadi udah kebayang Pak ya yang di revolve Pak ya? Iya Pak. Nggak perlu didemokan Pak ya, Bapak coba dulu lah nanti. Iya, nanti dicari Pak. Sweep sudah, nah ini kalau nggak ada ini lagi saya lanjut aja love Pak. Jadi kedepannya enak kayak PPD nih, kalau nggak ada ini kita materi selesai udah sikonnya sharing tugas aja nanti. Karena materinya nggak banyak nih 3D nih, sweep, love. Tapi nanti banyaknya pada saat assembly sama ini mudah-mudahan kekejar Pak ya. Kalau Bapak Ibu bisa ngikutin materi ininya pembuatan part dan assembly sampai materi IPN Pak, presentation. Jadi saya harap biar nggak keseok-seok di jalan Pak. Sekarang kalau yang masih bingung ditanyain aja Pak. Karena kedepannya ini masih banyak ini Pak ya. Ada IPN, ada assembly dulu maaf, ada IAM, ada IPN, nah, baru IDW Pak. Bu Intan mau nanya nggak? Oh ya, silakan Bu Intan. Matiin dulu nih. Ya, selamat siang Bapak Ibu, izin bertanya. Siang. Ini berkaitan dengan tugas yang kemarin mau Ibu share ya Pak ya. Sedang loading. Ya. Suaranya bergema ya? Ya. Oke Bu, silakan Bu, yang mana Bu? Saya ada 2 pertanyaan. Waktu itu saya sempat nanya juga via WhatsApp. Untuk yang ini Pak, posisi CR12 ini kan tangan ya sama garis ini dan ini. Ya. Nah, tapi saya pas coba itu dia masih warnanya tuh biru, belum hitam gitu. Jadi dia belum fix sepertinya. Jadi akhirnya saya kasih ukuran bebas dulu. Gitu. Ingin tahu aja ini ukuran ini itu ada di mana. Terus saya juga mau tanya yang ini Pak. Buat ini kalau saya sih nyoba waktu itu dengan cara bikin chamfer dulu, habis itu baru di extrude cut bentuk segi 6. Tapi kalau Bapak baiknya ada rekomendasi lain Kak untuk membuat seperti ini gitu. Oke, untuk bikin itu ya. Ntar ini nanti saya coba Bu. Ini soalnya bukan saya yang bikin Bu ya. Takut caranya beda. Jadi beda ukuran. Nanti saya coba bikin dulu Bu ini. Iya. Coba bikin dulu untuk kayak ini. Oke Bu, untuk yang tadi kayaknya udah dijawab deh kemarin Bu ya dengan sama Pak Fikri ya. Pak Rijal atau Pak Fikri untuk pembuatan sketsanya itu Pak. Sambil sharing aja kalau gitu mumpung ada ini nih Pak. Kemarin Pak Rijal atau Pak Fikri kemarin yang ini nih. Sumedang tuh. Fikri ya? Atau Pak siapa sih Pak Riki, Pak. Oh Pak Riki, maaf Pak Riki. Iya. Oke, monggo Pak Riki di share ulang Pak Riki. Pak Riki ini yang namanya user ya Pak? Bukan, Pak. Saya Riki.
Ya, ada ini Rizky ya, Rizky Asari. Ricky. Halo. Halo. Silakan Pak Riki. Oke, silakan Pak Riki, coba Pak Riki. Jadi Bapak Ibu nanti kita sistemnya gini aja Pak ya, jadi saling sharing. Bapak Ibu ada ilmu baru. Pak ini saya punya ini nih dapat dari YouTube dari mana? Monggo Pak Ibu ya. Jadi jangan terpaku materi dari saya karena saya juga nggak kurang update Pak untuk yang perintah-perintah ini. Oke, silakan Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin diskusi apa ya? Ya, silakan Pak Riki. Videonya Pak Riki. Ah, siap. Yang ini bukan ya Pak? Belum muncul Pak. Sedang loading. Pak. Pak Riki, share kontennya. Yang ini ya Pak? Ya Pak. Ya, silakan Pak Riki. Kalau yang kemarin saya cobanya gini Pak. Tonyo aja ya Pak. Ya. Baru aja benar Pak Riki. Ulang lagi Pak sudah. Ah, ya sudah. Yang ini ya Bu ya? Pak, betul. Yang ini 12-nya posisinya gimana? Kalau kemarin saya bikinnya langsung garis bantu aja Bu. Jadi dari sini dulu, kemudian yang ini dibantu juga, kemudian pakai konten ini Pak, Bu. Ya. Langsung aja dipilih. Jadi nggak ketemu sama ininya lingkarannya. Seperti itu Bu. Atau mungkin beda. Berarti ini ya Pak, kondisinya masih belum fix ya, karena kan itu ada perbedaan antara biru sama hitam gitu. Ya, itu ada yang masih bisa ini. Bisa digerak-gerakin, masih bisa. Nah, tinggal mainin constraint aja situ Pak, Ibu. Constraint-nya. Dan kalau sudah kompleks Bu ya, kadang juga itu nggak harus yang fully constraint. Karena ada sesuatu juga yang nggak bisa kita ikat nanti itu. Jadi kalau sudah sketsanya kompleks, kayaknya nggak perlu semuanya fully constraint Bu. Oh, oke. Itu deh. Oh ya, satu lagi mungkin Bu yang apa? Yang tadi ya? Yang tugas ke Tadi ya, yang ini, yang apa kayak tugas ke 8. Sama juga Bu,
saya cobanya chamfer dulu. Jadi pakai revolve ini dulu. Kemudian selesai. Pak Riki di share itunya aja dulu video apa inventornya. belum share ya? Udah ada, Pak? Yuk, udah ada. Di copy dulu. Mungkin jadinya seperti ini dulu, Bu. Kemudian di chamfer. Kemudian bikin apa? Bikin 6. Hexagon. Mungkin itu, Pak. Ya. Sekian. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Pak Riki. Ya, sip. Yang lainnya ada yang mau ini, Pak? Atau mau ada cara yang berbeda? Jadi silakan, untuk caranya banyak ya, Bapak Ibu ya. Yang penting jalannya jangan terlalu panjang aja itu. Jadi kan Pak Riki udah simple ini, revolve, kemudian pakai hexagon, cut, udah beres itu. Oke, yang lainnya barangkali ada trik lagi. Udah nggak ada kayaknya nih ya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyain lagi. Sini mumpung banyak yang sudah biasa pakai juga nih, jadi biasa selling ini. Pak Riki, ada Pak, kemarin Pak siapa lagi yang ini, Pak? Untuk Halo. saya share dulu ininya, videonya. Kayaknya extrude, revolve, udah nggak ada masalah, sweep nggak ada masalah. Nah selanjutnya love Pak, Ibu ya. Jadi untuk love, intinya love itu menghubungkan dua permukaan yang berbeda bentuk, berbeda penampang, dengan jarak yang kita atur sendiri Pak. Saya contohkan, kita bikin start 2D sketch. Pilih ini nih. Ini dulu. Saya bikin yang di awal di sini. Apa itu?
Saya bikin permukaan bawahnya lingkaran dengan diameter 25 mm. Kemudian finish. Ini permukaan bawahnya gini. Kemudian di atasnya saya bikin plan baru. Ini bikin plan baru. Saya ambil dari originnya. Ini originnya pakai yang XZ. Saya tarik ke atas. Seret ke atas. Ini kurang lebih sekitar 30. Kemudian oke. Ini saya kasih bikin sketch lagi di atas ini di workplane yang baru. Saya bikin poligon lagi. 6. Sini kasih diameter atau jarak ininya sekitar 40. Kemudian finish. Setelah gini, ini baru kita hubungkan, Pak, Ibu ya. Kita hubungkan dengan loft. Jadi loft di sini bisa 2 profil, bisa banyak profil, tergantung seberapa banyak kita bikin penampangnya. Ini kan ada 2, saya pilih 2 aja. 1, 2. Kalau sudah oke. Di sini selanjutnya saya bikin sel. Ini ada remove face ya. Kita remove face-nya, kasih ketebalan 1 mm. Ini aja. Kemudian oke. Oke, ini Pak ya. Jadi seperti ini. Ini kalau bikin pot untuk hidroponik seperti ini. Ininya fisik saja mati. Itu Pak, ini untuk pembuatan loft. Nah, termasuk nanti Bapak Ibu bisa latihan kalau mau membuat mouse. Untuk pembuatan mouse itu seperti ini caranya. Jadi ada dibagi beberapa sesi di sini. Baru kita hubungkan dengan loft. Itu untuk pembuatan mouse. Itu Pak ya. Jadi loft ini nggak terlalu rumit juga. Untuk yang lainnya silakan bisa dicoba lah ini Pak ya. Untuk yang coil, yang emboss, yang device. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira ada yang mau ditanya lagi Pak? Yang mau didiskusiin ini untuk perintah-perintah basic ya, kayak coil gak jarang digunakan, tapi kalau bikin pegas, bikin apa, pakai coil juga itu. Oke, silakan Pak, Ibu. Mau tanya Pak, Ya, silakan. Pak siapa ini? Pak Pardi. Ini Pak user ya ini ya Pak. Namanya Pak. Monggo Pak Pardi. ya ini Pak, sekalian sih Pak yang untuk coil sama untuk emboss itu sekalian diminta tolong sih Pak untuk dijelaskan Pak. Punten Pak. Oke. Nanti coil saya pakai tutorial aja Pak ya, biar ini Pak, biar masing-masing bisa ini Pak. Jadi ini saya belum siapin tutorialnya semuanya Pak. Oh iya. Baru sebagian aja. Nanti saya kasih. Jadi sekarang kita enaknya isi dengan ini aja, sesi tanya jawab aja Pak. Oh iya. Siap Pak. Makasih Pak. Yo, Pak. Oke Pak, silakan Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya untuk tugas yang 6. Sebentar. Tugas yang 6. Iya. Ini ya, gimana Bu? Ya, yang ini Pak. Saya tuh mencoba buat bikin yang sebelah sininya itu pakai mirror, tapi ketika sudah di mirror itu ada jarak di tengah ini, itu gimana ya Pak caranya? Atau bisa dicontohkan untuk penggunaan tools mirrornya gitu Pak? Terus mirror ya. Iya Pak.
Tadi yang sudah. Atau ada yang bisa bantu Pak, Bapak Ibu? Monggo Pak, kita bisa share di sini. Sharing ininya, jadi biar lebih meyakinkan lagi. Biar menjawab pertanyaan Bu Nurbaiti. Oke, jangan ini Pak, silakan aja Pak. Pak, saya mau coba ini, ya, monggo. Atau coba Pak, siapa tadi Pak Hawasul, mau coba Pak Hawasul? Coba ini Pak. Belum sampai situ saya, Pak. Oh, belum sampai situ. Ini Bu. Belum selesai, Pak. Ya, Bu Nurbaiti udah ke. Oke ya. Kayak gini Bu ya. Tugas 5. Oh, baik. Oke Pak. Nah untuk yang ini Bu ya, untuk yang mirror, saya tunjuk lagi aja deh. Itu tugasnya ini ya, jadi cukup bikin setengahnya dulu katanya. Bikin setengahnya berarti ini 50. Belum share konten, Pak. Oh, belum share konten ya. Nah ini ya, jadi ini jaraknya 75, 130. Itu saya bikin yang tengah dulu aja deh. Nah, ini 30 ya. Tingginya 120 ya. Kayak X aja deh. Oke. Ini dulu ininya 70. Belum di-share? Belum muncul, Pak. Belum di-share ya? Iya, sudah. Share konten yang ini ya, saya coba ini 70. Kemudian R-nya R ya, R120. R-nya 120. Y-nya harus tegak lurus. Satu lagi. Berapa nih Pak? Jarak sumbunya 85 ya. Jarak sumbu ke sumbu 85. Ini ya. Kalau sudah finish, ini saya extrude. Pakai kanan kiri aja. Tebalnya berapa nih Pak? Bu, 35 ya? 35. Saya masukin di sini 35. Oke. Selanjutnya ini yang ke arah sininya. Jaraknya tadi ke sumbu yang tadi ya. Sumbu nah, tapi di sini saya bikin ini diameternya 10. Saya
extrude-nya 5. Satu lagi. Oke, sekalian aja Bu ya, biar ini sambil saya terangkan juga. Ya. Ini diameter, oh, ini 50 ya. Diameternya 50 tapi di bawah. Oh, nggak bisa bukan. Tadi saya menggunakan project geometri Pak, ini belum bisa di sini. Saya pakai norma biasa aja ini. Biasa aja. Saya ambil di sini. Jaraknya ambil sama ya, ambil 85. Ini 85. 50. Finish. Jadi di sini saya ambil setengahnya Bu ya, extrude-nya ya, 60 berarti 30. Ini 30. Extrude. Extrude-nya ini 30. Kalau sudah oke, ini tinggal di mirror. Tinggal di mirror bisa pilih mirror ini ya. Ini mirror. Nah, ini feature-nya kita pilih semua 1 2 3. Kemudian mirror plane-nya pilih yang ini. Baru oke. Itu Bu ya. Nah, ini kayaknya Ibu pada saat mirror plane-nya ada masalah di situ Bu. Pemilihan mirror plane Bu. Ini seharusnya rapat ini kalau udah di ini. Ini nanti jaraknya gimana Bu? Iya, kalau kemarin itu saya yang dipilihnya cuma satu, Pak. Satu bagian aja, jadi nggak semuanya dipilih. Ya, jadi semuanya dipilih Bu ya. Jadi jangan hanya ini sih. Untuk pemilihannya bisa, saya ulang lagi ya. Nah, ini kalau bendanya kelihatan bisa langsung di sini. 3D model, feature bisa dipilih satu-satu atau pilih semua di sini Bu. Ini bisa milih sama aja. Milih benda yang di browser ini sama dengan ini sama ini. 1 2 3. Ini sama aja. Mirror plane-nya itu sama aja. Tapi nanti resikonya ini yang harus di ini lagi, dimainin lagi nih. Ini harus ditambahin dulu. Nah, ini berarti ada penambahan di sini. Ditambahin, tambahin. Ini saya pakai project geometri Pak ya, biar nggak bikin lagi. Nah, saya ambil ininya aja. Jadi biar sama. Saya ulang lagi Pak. Jadi ini ada perintah Pak, namanya project geometri di sini. Jadi project geometri itu kita nggak usah lagi membuat sketsa. Kita bisa pakai penampang yang sudah ada. Makanya disebutnya project geometri. Jadi geometri yang sudah ada. Saya klik di sini. Ini kan panjangnya seharusnya 100 ya, sedangkan ini baru 75. Berarti kurang 25 lagi. Saya pakai project geometri. Nah, yang lingkaran ini penampangnya saya pinjam. Kemudian finish. Ini saya extrude lagi. Saya pinjam lagi tambahin 25. Jadi 100. Kemudian biar sekaligus ya saya bikin aja nih. Ini saya pilih origin. Tengahnya ini ya. Saya pakai yang YZ.
Oke, F7. Sini saya bikin penampang tadi, penampang yang V. Penampang yang V. Ini sudutnya 90. Ininya udah oke. Ujungnya saya himpitan ke sini. Oke, sudah. Kemudian jaraknya berapa nih, Bu? Jaraknya jarak ini jadi 65 ya. Jarak ini 65. Ini 65. Finish. Nah, baru tinggal saya revolve. Pilih tadi yang ya. Ini aksisnya saya pilih yang ini ada aksisnya nggak nih? Y aksis. Nah, ini Z aksis. Tuh, saya pilihnya ini cut sini. Sudah oke. Nah, seperti ini Bu ya. Oh, ini jaraknya belum ininya ya. Oh, udah otomatis karena sudut ya. Sudut 45 derajat. Ininya 5 ya. Kalau mau diedit bisa ini. 5 di sketch sini 7 kasih jarak ini udah ketentuan kali. Oke, seperti itu Bu ya. Jadi ini sekalian menjawab yang gimana kalau pakai revolve ya. Ya, seperti itu. Jadi di sini hanya berapa perintah Pak, nggak terlalu banyak perintah. Nah, silakan kalau Bapak lebih singkat lagi, lebih bagus lagi itu Pak. Ibu ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Ibu. Yang lainnya gimana? Pak, mohon maaf. Yuk, silakan Pak. Pak Riki. Untuk yang tadi, yang tugas yang Bu Intan tadi Pak, kan tadi masih biru ya Pak ya? Ya. Boleh di-share ya Pak? Maaf. Oke, silakan Pak Riki. Untuk yang biru yang ini ya Pak, tadi saya coba pakai constraint ini Pak. Jadi udah ini Pak. Itu aja mungkin Pak. Itu ya. Oke, ya. sip. Nah, itu. Terima kasih Pak. Emang logikanya masih bisa di-constraint ya, Pak Edik ya. Kayak gitu Bu Intan tuh, ada sharing dari Pak Riki. Oke, monggo Bapak Ibu, yang lainnya gimana? Untuk bikin part, ini emang paling menarik bikin part nih Pak. Atau gini Pak, ini kita Vicon lagi tanggal besok ini ya. Oh ya Pak, untuk besok sudah tahu kan Pak ya? Ada apa istilahnya kalau gini? Gabungan ya. Diklat umum lah, ada diklat umum dari kementerian. Nanti Bapak Ibu wajib mengikuti ini karena ini pengganti Vicon yang kedua ya, minggu ini. Jadi Vicon kedua minggu ini. Jadi besok gitu. Jadi setelah itu untuk minggu ini tidak ada Vicon lagi. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Kalau saya atau Pak Bedi enaknya jadwalin hari apa nih? Senin. Sebenarnya kita masih punya utang di minggu kedua 1 kali. Oh iya, berarti masih bisa hari apa? Jangan hari Sabtu atau hari Senin? Jumat. Kalau gini Pak, hari Jumat kira-kira bisa nggak Pak selesai Pak semua tugasnya nih Pak? Yang utangnya di belakang aja, soalnya besok kan ada mereka. Oh ya udah oke. Ya setuju. Berarti nanti kita ketemu lagi minggu depan aja Pak ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silakan ngerjakan tugas ini. Saya sambil cari yang kira-kira bisa untuk melatih ini Pak, melatih penggunaan semua fitur Pak ya.
termasuk nanti yang ada loft-nya, yang ada salah satunya juga nanti penggunaan project geometri, Pak. Jadi saya harap tugas yang kemarin itu bisa beres, Pak, minggu ini, Pak. Yang tugas yang ini saya share lagi deh. Nah, tugas yang ini minggu ini saya harap bisa selesai. Kecuali ini deh, Pak. Untuk yang ini silakan Bapak Ibu siapkan aja dulu partnya. Nanti untuk assembly-nya bisa belakangan. Minimal semua part yang ditugas ini beres. Jadi minggu depan atau hari Senin saya kirim lagi tugas yang lain, Pak. Soalnya kalau saya upload semua tugas, kasihan juga, Pak. Pasti stres duluan nanti, Pak, ngeliat tugasnya banyak. Bagi yang ini, Pak, ya, kalau yang sudah bisa sih nggak masalah. Nanti saya share Senin, Pak, ya. Hari Senin saya minta ke Pak Joko untuk share di LMS tugas selanjutnya. Jadi saya harap tugas yang ini udah selesai juga hari Minggu terakhir. Kayak gitu, Bu, ya. Ya, Pak Wasil tadi mau nanya apa, Pak Wasil? Silakan, Pak Wasil. Ada, udah masuk, Pak. Ya, sudah masuk, Pak Wasil. Yuk, sudah masuk, Pak Wasil. Silakan, Pak Wasil. Ya. Saya ada kendala pembuatan ini, Pak. Bagian yang ini. Yang mana, Pak? Ditunjukkan, Pak. Bagian ini salah atau gimana? Saya belum tahu ini, Pak. Yang diameter 50 yang di tengah atau yang di... Jadi dia miring, Pak. Tebalnya nggak sama, antara yang depan sama yang belakang. Itu aja sih, Pak. Sama ini satu lagi, proses pembuatan filletnya ini, Pak. Kayak ada kendala di sini juga. Itu aja mungkin, Pak. Ini putus-putus, Pak. Nggak jelas tadi, Pak, ininya, Pak. Bisa diulang, Pak Wasul tadi, Pak. Ini di-share, Pak. Gambar. Bisa Ya, diulang saya lagi, Pak. kendala, Pak. Yang tugas 5 tadi, ya. Di sini, proses pembuatan ini, Pak. Terus yang kedua, buat proses filletnya, Pak. Bagian yang ini. Oh, itu. Ya. Coba ekstrud yang bagian ini. Cuma ya, ketebalannya nggak sesuai. Antara yang depan sama yang belakang beda. Kalau depan besar, yang ke belakangnya tambah mengecil. Coba dilihat, Pak, itunya, Pak. Dilihat tadi, Pak, tampilannya, Pak. Yang Bapak tadi. Nah, dideketin, Pak. Di scroll, Pak. Dideketin. Ke bidang penampang yang mau itu ya, Pak, di ekstrudnya, Pak. Iya. Udah bener, Pak, ya. Itu Bapak ngambil itu dari mana, Pak? Bidang itu ya, Pak? Oh, ya. Itu Bapak bidang work plan-nya itu miring, Pak. Ya. Nah, itu kendalanya, jadi akhirnya ketebalannya nggak sama. Ketebalan yang ini, Pak, ya. Ketebalan depan sama belakang nggak sama. Nah, itu. Nah, coba lihat dari samping, Pak. Dari samping, Pak. Dari samping. Nah. Ya, itu dia kan, Pak. Ya, Bapak nanti itu pemilihan itunya, Pak.
Jadi Bapak bikin work plan yang tegak lurus permukaan ini Bapak itu. Pemilihan work plan-nya aja Pak. Oke. Ini caranya Pak ya, saya coba. Untuk Silakan Pak. filletnya Pak. Oke. Untuk filletnya boleh Pak. Nah gini Pak ya, untuk yang lain juga. Nah, yang ini filletnya Pak. Jadi kalau saya pilih ini malah bentuknya nggak sesuai dengan yang di job. Itu aja mungkin Pak. Mohon solusinya Pak. Terima kasih. Yang sudah bisa, ini kemarin Pak siapa nih yang sudah berhasil membuat ini? Sambil di-share Pak. Pak Riki sudah itu ya? Atau yang lainnya nih? Itu kan kendalanya karena nggak tegak lurus aja pemilihan work plan-nya. Pak Jumhan mau coba sharing hasilnya bisa membantu Pak Hawasul? Nah, boleh Pak. Oke, silakan Pak Jumhan. Jadi sambil share ini aja Pak. Nah, itu sudah jadi itu Pak Jumhan nih. Sudah masuk Pak? Sudah masuk Pak Jumhan. Ya. Mungkin ini nanti kalau dengan cara saya Pak. Ya, silakan Pak. Ya, mungkin ini nanti nambahin aja di depannya. Kalau saya caranya pakainya ya ini Pak. Nanti dia kita lihat dari sini. Terus nanti tinggal ngikutin garis aja sih sebenarnya Pak. Nah, ini kan udah ada polanya Pak. Nah, kalau udah ada polanya kita finish cut. Ini nanti tinggal di extrude. Misalkan ini Pak nanti panjang misalnya ya Pak. Nah, panjang saya 30. Nah, oke. Terus nanti kita tinggal pakai plane aja Pak di sini. Ini sudah terbagi dua. Terus 2 dimensi lagi kita buat sketsanya di tengah. Tinggal di slice. Terus saya gambar lagi di sini. Itu pakai project geometri aja Pak, cepat Pak. Oh iya, sorry Pak. Nah itu, klik aja lah penampangnya ya, udah selesai. Nah ini tinggal di extrude lagi. Nah ini kita apa ini? Cut. Metrik ya. Ya, terus dirubah. Nah ini tinggal disesuaikan ukurannya berapa Pak? Oke, sip. Nah, ya. 20. Oke. Nah ini nanti sama. Ya, kira-kira gambaran seperti ya Pak Wasil ya. Jadi caranya Ya, salah satunya seperti itu. Jadi tinggal untuk buat filletnya Pak. Kalau filletnya misal yang diminta berapa sih? 5 ya? 4 misal. Ini tinggal klik di sini, nanti jadi fillet. Kalau yang bagian sini ketiaknya Pak Wasil yang dipilih ya. nah, sudah jadi Pak. Oke. Ini Pak.
Jadi dia sama Pak. Nah ini atas bawah sama. Nah, mungkin itu Pak Adi kalau suara saya. Ya. Makasih Pak Jumat. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Ya, gitu Pak Abasul ya. Seperti itu. Atau barangkali ada cara yang lain Pak, Bapak-bapak yang lain. Silakan Pak. Jadi pasti beda orang, ada juga yang beda Pak ya caranya. Monggo Pak. Ini kan gimana kreasi masing-masing pengguna ininya, softwarenya. Oke, gitu Pak. Ibu, ada lagi Pak untuk yang tugas yang kemarin itu? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ini Pak tadi menyambung dari Pak Riki dan Bu Intan Ya, monggo Pak. terkait dengan constraint. Ini saya izin share konten ya Pak. Ya, boleh Pak. Sudah Pak. Oke, sudah Pak. Ya. Nah, ini kan tadi terkait yang warna biru sama hijau ya Pak. Itu pengaruhnya apa ya Pak pada saat kita gambar ketiga dimensinya? Kan semua udah saya tapi kok ada yang biru, ada yang hijau gitu. Baik Pak Eko, untuk warna hijau dan biru itu kalau di sini yang warna biru Bapak sudah fix Pak, itu sudah tidak bisa digerak-gerakkan lagi, nggak bisa dirubah Pak ya, nggak bisa digeser atau sudah terikat. Tapi yang warna hijau itu masih bisa digerak-gerakin lagi Pak, masih bisa di ini. Coba Bapak yang warna hijaunya diklik Pak, diklik tahan terus ditarik Pak. Nah, itu. Ya. Coba ini ya Pak. Ya. Tapi nggak bergerak Pak. Nggak bergerak ya, berarti sudah aman Pak kalau gitu Pak. Atau coba lihat di bawahnya Pak, di fully constraint-nya Bapak udah. Nah, ini masih 21 dimensi ini Pak ya. Jadi sebenarnya masih ya Pak, di awal tadi saya bilang Pak, ini untuk kasus tertentu nggak harus semuanya fully constraint. Jadi kadang ada sisa berapa dimensi juga nggak masalah Pak, karena itu. Jadi jangan terpaku harus fully constraint. Akhirnya kita fokusnya ke fully constraint, bukan fokus ke model Pak ya. Itu Pak. Jadi nggak masalah, oke Pak. Selama masih ini Pak ya, semua ukuran tercapai, nggak apa-apa sih itu. Jadi tidak harus semua bagian diberikan dimensi ya Pak? Ya selama ada beberapa bagian juga yang ngikuti nanti bagian ini Pak, dimensinya Pak. Siap Pak, terima kasih. Ya Pak. Ya Pak. Gimana cara? Stop aja Pak, stop. Di atas Pak, di atas, ke atas kan. Sudah Bang. Kanan. Masih itu ya? Tampilan di tidak Bapak. Di atas nggak ada Pak, di atas. Atau nanti nggak apa-apa ditimpa aja lah sama yang ini. Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing lagi Pak? Oh ini, ya Bapak maaf. Oke. Ya, makasih. Punten Pak, mau tanya Pak. Yuk, silakan Pak. Ya Pak. Monggo Pak.
Sudah kelihatan belum, Mbak? Sudah Pak, ya. Oh iya. Ini tugas yang ke-9 ini, Pak. Mau tanya, Pak. Wah, sudah mantap nih Pak. Ini untuk mengunci biar nggak muter-muter ini gimana ya, Pak? Misalnya ini poros ini sama dudukan ini biar dia tegak lurus. Itu caranya gimana ya, Pak? Itu Pak, ini materinya di assembly Pak. Jadi tugas Bapak sebenarnya untuk yang ini jangan dulu di assembly. Berarti per part dulu aja Pak. Gitu ya. Jadi ini kan ada ada tiga part Pak ya. Iya. Nanti Bapak cukup gambar masing-masing partnya, satu part satu file Pak ya. Satu part satu file. Nah, ini kan Bapak tiga part satu file Pak ya. Iya. Nah, nanti Bapak dipecah lagi Pak ini Pak. Ya, sekalian untuk yang lainnya juga. Untuk yang gambar terakhir, gambar 9, nanti dipecah Pak ini. Jadi nama filenya disesuaikan dengan nama bagiannya. Karena ini adalah gambar assembly. Jadi nanti ini yang mau kita buat jadi gambar IAM-nya Pak. Seperti itu. Oh iya Pak. Jadi ini Bapak bongkar dulu Pak, di save as aja. Jadi ini kasih nama dulu, bikin nama 3 macam Pak. Nanti tinggal di deletein satu partnya Pak. Jadi satu file satu part gitu. Kebayang Pak ya? Iya Pak, ya udah. Nanti diaturinnya Pak, diatur di kuncinya muternya seperti apa di assembly Pak nanti di materi IAM. Ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu? Masuk lagi Pak Odi. Yo, silakan Pak. Ya, mau bertanya terkait tugas. Ini kan kemarin kita sudah mengerjakan tugas 1 dan 2. Ya. Nah, ini untuk memastikan aja Pak, biar nggak salah tangkap saya mungkin. Untuk tugas hingga nanti hari Senin depan, berarti kita mengumpulkan tugas 3 sampai tugas 8, begitu Pak? Sekalian sampai tugas 9 Pak. Tugas 9 partnya ya teman. Hanya yang partnya saja. Ya, jangan dulu di assembly Pak. Oke, berarti tugas 3 sampai dengan tugas 9 ya Pak? Betul Pak. Jadi nanti hari Senin Bapak udah nyerahkan ke saya. Nanti saya periksa, kita vikon sekali lagi Pak. Nah, nanti saya kasih satu tugas nanti di akhir Pak ya, ada tentang ini Pak. Saya kasih tugas. Saya share dulu Pak. User di close dulu Pak, share ininya kontennya Pak. Pak user. Pak user. Pak user. Lihatnya sebentar Pak. Caranya gimana ya Pak? Ada tombol di atas, Bapak gerakan kursornya ke atas sebelah kanan. Udah saya. Ya sudah. Ya. Nah, nanti Pak ini enggak semuanya saya kasih, ada beberapa. Sudah. Nah, ini ada satu sama Nah, ini Pak ya. Jadi kita coba ini Pak biar bisa main project geometri Pak. Untuk latihannya enaknya pakai ini Pak. Nanti saya share dulu hari Senin. Saya share tugas ini. Satu sama yang ini Pak. Ini enggak terlalu, ya istilahnya simpel tapi ini Pak. Rada ini Pak. Kayaknya bagus ya Pak. Enak ya Pak. Nah, itu. Kelihatannya mudah tapi enggak, ya emang mudah Pak. Yang mana tadi itu ya? Hapus nih. Nanti 2 tugas itu saya share Pak ya ke Bapak. Nah, ini satu ini.
delete semua. Tapi intinya di sini Pak, di crankshaft ini kita bermain project geometri sambil bikin elip di sini. Nanti hari Senin ini ya saya share Pak ya. Jadi ini Senin saya share, hari Rabu kita konven lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah bisa mencoba. Kalau yang ada berhasil silakan di-share di konven yang hari Rabunya Pak, minggu depan. Termasuk kita diskusi di sana Pak, ngebahas ini. Jadi selanjutnya untuk materi part udah selesai, kita bisa masuk ke assembly Pak. Karena kan ini tinggal berapa minggu lagi Pak ya. Kita assembly biar targetnya nanti tugas akhirnya bisa membuat job sheet Pak. Job sheet nanti saya siapkan file assembly atau file yang akan dijadikan projectnya. Atau Bapak Ibu kan di situ sambil nyiapin Pak. Bapak juga Ibu sambil nyiapkan kira-kira project apa yang mau saya tampilkan selain project yang dari kita Pak. Jadi nanti dari saya ada satu project Pak, bikin part dan assembly sampai gambar kerja. Nanti Bapak Ibu juga cari produk sederhana yang Bapak Ibu bikin sendiri, nanti dilengkapi dengan gambar kerjanya, gambar explode-nya, sampai gambar presentasinya. Syukur-syukur Bapak bisa bikin filmnya juga Pak, film animasinya. Ya, mudah-mudahan tercapai sampai sana Pak ya. Iya Pak. Pak, untuk tugas yang nomor 9 itu kita kan buat partnya Pak. Iya Pak. Ya, nah itu partnya itu nanti di save-nya di beda IPT atau di satu IPT Pak? Di beda IPT Pak. Oh, Jadi berarti kasih ada nama. Ya, jadi berarti part. ada Ya, tugas 9 1. part 1 gitu. Nah, betul Pak. Tugas 9. Formatnya aja ini gimana Pak? Oke, jadi nanti formatnya untuk yang tugas 9 Pak ya. Tugasnya ya Pak, iya. Tugas 9 itu ada 3 part ya. Tugas 9. Ada 1, 2, 3. Oke. Saya share dulu. Ini kelihatan layar saya Pak ya? Ya, sudah Pak. Nah, ini ada 3, 1, 2, 3. Nanti Bapak ininya share. Whiteboard mana ya? Di note blog. Stop dulu Pak, saya share lagi. Saya share note-nya mana di sini? Oh, di sini ya. Jadi nanti nama filenya, jadi Bapak misalkan nama dulu Pak ya. Nama misalnya tadi siapa, Pak Jumhan lah. Pak Jumhan. Sekarang tugas 9, part 1. Oke, singkat aja Pak. Ya Pak? Belum keluar di sini ya Pak. Tunggu aja nih Pak. Oke. Sudah keluar Pak? Belum Pak. Belum keluar. Keluar ini. Kok lama ya? Belum juga Pak. Oh. Sudah saya share di sini. Ini saya share. Udah ya, udah. Nah, gitu Bu ya, Bu ya. Jadi 91, 92 nanti bikin lagi. Ini Pak Jumhan. Ada
underscore 9 underscore 3. Kira-kira seperti itu Pak, jadi ada 3 part. Ya, baik Pak. Oke Bapak Ibu, gimana nih? Ada lagi yang mau dibahas lagi? Maaf Pak, kalau untuk tugas 9 itu bisa tolong dicontohkan nggak untuk misalnya bagian part satunya atau dulunya gitu. Soalnya saya masih bingung juga. Yang part 9 Bu ya? Iya, tugas 9. Nah, ini Pak Odi, masih Pak. Odi. Gimana Pak? Iya, saya malah sudah mengumpulkan yang tugas 9 itu yang assembling-nya Pak. Ini Pak Jajang. Iya, betul. Ya sudah kumpul ini Pak ya. Jadi Bapak pakai filenya IAM atau bukan Pak? IAM ya, sudah Pak ya? Sudah IAM yang IAM. Iya. Tapi saya bikin pernah aja ini. Coba Pak, coba dilihat Pak. Oke, sudah oke nih Pak. Berarti nah, ini yang lain silakan Ibu ya dicoba Bu untuk yang part ini. Saya minta Ibu coba aja dulu Bu. Itu kalau yang sulitnya yang mana Bu? Bu Nurbaiti ini Bu. Belum dicoba sih Pak, tapi saya masih bingung ya. Mungkin nanti saya coba dulu kali Pak, kalau udah kesulitan baru saya tanyakan. Coba aja dulu, nanti tinggal tanya di grup Bu. Oke, itu Pak Jajang, sip nih Pak Jajang. Oke Pak. Nanti Oke, Pak Jajang, nanti Bapak kan sudah, jadi gini Pak, yang sudah bisa bikin assembly-nya, nanti bisa lanjut ke explode-nya Pak. Tuh. Oke Pak. Cara meng-explode, nanti cara menganimasikannya, baru nanti IDW Pak. Oke Pak. Jadi sebenarnya ini baru awal Pak tahapannya Pak. Coba aja kemarin. Nih Pak. Nah saya minta yang lain juga seperti itu Pak ya, Ibu ya. Jadi coba dulu ikutin yang tutorial yang ada. Jadi kita lebih cepat. Tapi yang penting pembuatan part ini dikuasain dulu lah. Karena kuncinya kan pada pembuatan model nih. Karena diklatnya juga membuat model 3D Pak ya. Jadi selebihnya untuk yang animasi, yang explode, segala rupa itu hanya aksesoris aja, hanya entertainment. Jadi nggak gitu penting. Jadi yang penting Bapak Ibu bisa membuat modelnya, dan sebenarnya seperti apa, perintahnya apa, kuasain itu dulu. Selebihnya baru kita. Jadi saya target minggu depan untuk sudah selesai Pak. Jadi nggak ada kendala lagi pembuatan part. Minggu ini ya, tanggal 1 sampai tanggal 5 itu sudah kelar masalah part. Nanti selanjutnya yang mulai tanggal 8 Juni. Tanggal 8 Juni kita udah masuk kita kan terakhir tanggal 22 Pak ya. 8 kita bisa masuk ke IPN. IAM, IPN. Nah, nanti tanggal 15 sudah masuk presentasi sama IDW Pak. Mudah-mudahan cukup nih waktunya. Karena lumayan lama Pak ini ya, hampir 2 bulan ya. Kita diklat di sini kan waktunya hanya 1 minggu Pak. Hari ini sangat singkat sekali, jadi kadang kita nggak tercapai peserta juga itu untuk membahas semua itu. Karena di basic di awalnya pada saat pembuatan model belum menguasai sepenuhnya Pak ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu berlatih terus, sering lihat tutorial, sering ini, termasuk kalau Odi saya mau tutorial ini, tinggal request saja Pak. Bisa saya siapkan tutorialnya. Oke, kira-kira itu. Ada lagi nggak Pak ini, Bapak Ibu yang lain? Pak user. Ya, silakan Pak. Maksudnya untuk explode itu menguraikan part yang apa itu yang udah di assembly kemudian diuraikan. Betul Pak.
Atau gimana Pak? Ya. Jadi explode itu yang tadi sudah di assembly Pak ya. Nah, kita explode, kita pisah-pisahkan, tapi pisahinnya pakai track Pak, pakai jalur. Jadi nanti kalau kita bikin di IDW, dan itu biasanya gambar itu kalau Bapak lihat di produk-produk rakitan Pak ya, kayak membuat biasanya produk mainan atau yang troli segala rupa itu Pak ya, yang ada hubung-hubungkan itu. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi si konsumen itu yang si pembaca gambar jelas atau bingung pada saat menginstal atau merakit part tersebut. Itu Pak, saya gambar explode itu Pak. Jadi bukan sembarang asal explode Pak, tapi explode ada tracknya Pak nanti, ada jalur-jalurnya. Nah, itu Berarti pakainya formatnya IAM atau gimana itu Pak? itu formatnya IPN Pak. Oh IPN ya. Jadi inventor presentation. Kalau IAM hanya mengassembly, nah di presentation itu yang mempresentasikannya. Iya Pak. Terus satu lagi Pak mau tanya Pak. Ya silakan Pak. Untuk kalau kita mau ini tapi di luar membuat komponen sih Pak, boleh nggak nih? Boleh Pak. Kita mau ngeprint itu kan ada settingan style editor itu ya Pak. Terus itu biar kita punya baku misalnya kita namanya SMK Negeri 1 Cikandi misalnya. Itu nanti kita nggak usah ngotak-atik lagi, kita udah pakai format itu, nyetingnya gimana itu Pak? Ya, nanti di IDW Pak. Berarti tanggal 15 kita masuk IDW Pak ya. Nanti itu di akhir Pak. Jadi setelah part Bapak buat assembly, bikin IPN-nya, nanti tanggal 15 kita masuk ke IDW Pak. Itu gambar detail Pak ya. Nah, gambar detail nanti bikin etiket. Nanti etiket silakan Bapak Ibu bikin di sana mau kasih logo boleh sekolahnya. Jadi biar logo itu jadi baku bisa dipakai seterusnya untuk job-job di sekolah Bapak Ibu. Nanti saya kasih caranya Pak, tutorialnya Pak. Siap Pak. Itu di IDW Pak nih. Jadi masih terakhir tuh materi terakhir Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Oke Pak. Pak Rijal, kenapa Pak Rijal tidak bisa dengar Pak Rijal? Halo Pak Rijal. Pak Rijal. Pak Odi, untuk yang Pak Jajang tadi kan tugasnya udah dalam bentuk itu. Ya. 3 part ya. Ya. Itu kan harus ngumpulinnya dipecah jadi 3 itu. Punya Pak Jajang juga harus dipecah lagi. Kalau Pak Jajang kalau udah berhasil bikin part, tapi nanti Paknya Pak, oh ya kemarin saya lihat ada yang cuma ngumpulin IAM-nya aja Pak. Siapa ya? Saya coba buka dulu Pak. Saya ngumpulin IAM-nya aja kemarin Pak. Oh iya Pak Jajang ya. Nah, Pak Jajang. Ya, Pak Jajang ini hanya ngumpulin IAM-nya aja. Tolong partnya dikumpulin juga Pak ya. Jadi saya nggak bisa buka Pak. Boleh Pak, boleh. Siap. Pak Jumhan baru 2. Pak Lukman ini belum bisa saya buka karena saya masih ini Pak. Masih pakai 2020. Pak Udin, oke. Tinggal tugas 9-nya ini. Pak Rijal juga sudah baru 2. Pak Teguh baru 2. Silakan yang lainnya belum saya sempat download ini. Di malam saya cek lagi. Oke Pak, jadi sebenarnya udah oke nih Pak, Bapak Ibu nih. Gak ada kendala. Amin ya. Nanti kalau sudah sampai ke IPN itu menarik Pak di situ Pak. Bapak presentasikan part. Jadi nanti makanya kita buat satu Bapak sambil dari sekarang tentukan mau bikin part apa. Jadi kalau dulu saya ngajar di Politeknik itu
ada mata kuliah pengembangan produk Pak ya. Jadi pengembangan produk ini, jadi mahasiswa itu diharapkan bisa membuat satu produk inovatif atau produk baru Pak ya. Bapak juga ini silakan Bapak kreasikan modelnya seperti apa. Siapa tahu bisa ada yang melirik Pak produk Bapak Ibu itu. Apa nanti produknya yang belum ada atau yang sudah ada, silakan Pak ya. Silakan Bapak di ini Pak. Oke, kayaknya kalau nggak ada, ini Pak ya, biar Bapak Ibu melanjutkan tugasnya, membuat ini lagi Pak, melengkapi, karena hari Minggu harus sudah kumpul. Nanti silakan Bapak Ibu kalau mau tanya, kita sharing di grup aja. Jadi di grup, kalau saya Bapak Ibu silakan saling diskusi. Nanti kalau saya sebenarnya ikut mantau juga Pak, ikut mantau. Dan kalau bisa Pak, jadi ini juga biar nanti Bapak Ibu, oh iya, maaf Pak, saya belum ini juga nih, saya belum ngecek masalah kehadiran ini. Bentar, Pak, ini keaktifan ini ya. Nah, di dekat ini Pak. Jadi saya juga ketitipan ini Pak. Jadi Bapak Ibu diharapkan dalam 1 minggu itu kan minimal 6 jam Pak ya. Sedangkan kita sudah hampir jalan mau ke minggu ketiga nih Pak. Minggu ketiga berarti setidaknya sudah ada, Bapak Ibu sudah mengantongi atau sudah pernah melakukan apa istilahnya interaksi di LMS itu kurang lebih 12 jam. Ini di sini saya coba bacakan Bu ya. Ini Muhammad Fikri ini baru 6 jam. Kemudian Muhammad Lukman sudah 15 jam. Pak Mahpudin baru 5 jam. Pak Teguh 11 jam, Pak. Kurang 1 jam lagi nih. Pak Rijal sudah 20 jam. Pak Jajang baru 8 jam. Pak Jumhan sudah 19 jam. Pak Aditya sudah 14 jam. Pak Iwan baru 9 jam. Pak Kurniawan baru 3 jam. Pak Hawasul ini juga baru 2 jam nih Pak. Kemudian Pak Muhammad Luki sudah 21 jam. Pak Agung sudah 13 jam. Ibu Nurbaiti sudah 14 jam. Pak Ikin sudah 18 jam. Dikana sudah 14 jam. Pak Muhammad Amin Pak baru 2 jam nih Pak. Pak Pardiana baru 4 jam. Pak Samsi sudah 13 jam. Pak Saiful Bahri baru 1 jam. Kemudian Pak Eko ini baru 10 jam. Ibu Intan sudah 16 jam. Ibu Ane baru 10 jam. Pak Trio sudah 24 jam. Pak Riki 11 jam ya, kurang 1 jam lagi nih. Kemudian Pak Rizky Pak Rizky baru 9 jam. Pak Tarwan baru 10 jam. Pak Marjuni, jadi kalau saya ini rata-rata masih kurang dari 12 jam Pak. Jadi solusinya gini Pak, nanti sebaiknya Bapak Ibu diskusinya di LMS saja Pak. Jadi nanti di WA itu yang benar-benar istilahnya kalau sudah mentok baru buka di WA gitu Pak. Share. Jadi minimal, soalnya ini informasi dari Pak Joko. Ini Pak Joko ada nggak nih? Pak Joko hadir? Oh ya, hadir. Ya, nah, ini info dari Pak Joko betul ya. Jadi Bapak Ibu tidak jadi nggak cukup hanya login terus ditinggalin aja, itu dianggap belum aktif Pak. Itu. Jadi Bapak Ibu harus aktif juga di sana, membuka konten atau diskusi. Jadi kalau bisa nanti diskusinya lewat LMS saja. Gitu ya Pak Joko ya? Ya betul.